Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas RPL yang beranggotakan 5 orang. Adapun anggota kelompok kami yaitu Afrianita Huta Barat, Agusanta Boruna Pitupulu, Anggidimi Ramadan, Fitri Indrayati, dan Zulfadli. Sekian untuk perkenalan anggota kelompok kami. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang klasifikasi bakteri. Bakteri adalah organisme sel satu dan merupakan makhluk hidup dengan populasi terbanyak di bumi. Ciri-cirinya yaitu 1. Berukuran kecil berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Ciri bakteri yang kedua yaitu terdiri dari satu sel atau uniseluler. 3. Bakteri tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. 4. Bakteri hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Ciri bakteri yang lainnya yaitu kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. 6. Bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang terakhir, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Penggolongan bakteri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Yang kedua, berdasarkan jumlah dan letak flagela. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Yang keempat, berdasarkan karakteristik dinding sel. Dan yang kelima, berdasarkan cara mendapatkan makanan. Untuk lebih lengkapnya, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari bakteri berdasarkan bentuk. Yang pertama ada bakteri berbentuk basil, yaitu berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil hanya satu, Diplobacillus bergandeng dua-dua, Streptobacillus berbentuk rantai. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracis. Bakteri berdasarkan bentuk yang kedua adalah Coccus, berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus atau tunggal, Diplococcus bergandeng dua-dua, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Sarcina bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus bergerombol, dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Bakteri berdasarkan bentuk yang ketiga adalah spiral, yaitu bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada Vibrio, berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Spiral jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Dan Spirochaete, bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum. Golongan bakteri yang kedua yaitu berdasarkan jumlah dan letak flagela terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada amfitrik, 1 flagea di setiap sisi, 2 peritrik, flagea di seluruh bagiannya, 3 atrik, tidak memiliki flagea. 4 ada monotrik, 1 flagea di salah satu sisi, dan yang terakhir ada logotrik, beberapa flagea di salah satu sisi. Penggolongan bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bakteri aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Contohnya adalah bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Kedua ada bakteri anaerob, bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen, contohnya Micrococcus denitrificans. Penggolongan bakteri yang keempat yaitu berdasarkan karakteristik dinding sel terbagi menjadi bakteri gram negatif, contohnya Streptomyces, Streptococcus, Mycobacterium tuberculosis. Bakteri gram positif, contohnya Enterobacteria dan Vibrio. Penggolongan bakteri yang kelima berdasarkan cara mendapatkan makanan, terbagi menjadi bakteri autotrof memproduksi makanannya sendiri dan bakteri heterotrof memperoleh makanannya dari organisme lain. Struktur bakteri. Struktur morfologi bakteri terdiri dari membran plasma yang membungkus sitoplasma, ribosom sebagai sintesis protein,
Nukleoid tempat sel DNA berada, dinding sel struktur kaku di luar membran plasma, flagel yaitu organ yang digunakan untuk bergerak. Beli berfungsi perlekatan pada permukaan, glikokaliks, lapisan luar dari banyak prokariota, dan kromosom adalah material genetik bakteri. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri merupakan struktur kompleks dan kaku yang memberikan bentuk pada sel. Ukurannya 10-23 nm dengan berat berkisar 20% dari berat bakteri. Letaknya di bawah substansi ekstraseluler seperti kapsul atau lendir dan di luar membran sitoplasma. Fungsi utama dari dinding sel adalah untuk menjaga bentuk dan integritas sel dalam menghadapi tekanan osmotik yang tinggi. Hasil tekanan dari konsentrasi tinggi molekul terlarut dalam sel relatif terhadap lingkungan. Selain mencegah sel dari pecah, dinding sel juga berpori sehingga transportasi nutrisi dan limbah dapat masuk dan keluar dari sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan atau murein yang menyebabkan kakunya dinding sel. Peptidoglikan merupakan polimer atau molekul besar yang terdiri atas perulangan disakarida yang tersusun atas monosakarida N, asetil-glukosamin atau NAG, dan N-asetil-muramik asid atau NAM. NAG dan NAM melekat pada suatu peptid yang terdiri dari 4-5 asam amino dan membentuk selubung yang mengelilingi sel. Dinding sel yang utuh juga mengandung komponen-komponen kimiawi lain seperti asam teikoat, protein, polisakarida, lipoprotein, dan lipopolisakarida yang terikat pada peptidoglikan. Struktur dinding sel bakteri gram positif. Dinding sel bakteri gram positif mengandung banyak peptidoglikan atau murein yang membentuk struktur yang tebal dan kaku, dan asam teikoat atau teikoic acid yang mengandung gliserol dan fosfat. Asam teikoat terbagi menjadi dua, yaitu asam lipoteikoat dan asam teikoat dinding, di mana asam lipoteikoat merentang di lapisan peptidoglikan dan terikat pada membran plasma, sedangkan asam teikoat dinding terikat pada lapisan peptidoglikan. Struktur dinding sel bakteri gram negatif. Struktur dinding sel bakteri gram negatif mengandung satu atau beberapa lapis peptidoglikan dan membran luar outer membran. Peptidoglikan terikat pada lipoprotein dan membran luar. Terdapat daerah periplasma, yaitu daerah yang terdapat di antara membran plasma dan membran luar, yang berisi enzim degradasi konsentrasi tinggi serta protein transport. Dinding sel bakteri gram negatif tidak mengandung asam teikoat dan hanya sedikit peptidoglikan, sehingga bakteri gram negatif ini relatif lebih tahan terhadap kerusakan mekanis. Selain perbedaan yang di atas, bakteri gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet. Bakteri ini akan tampak berwarna ungu setelah dicuci dengan alkohol. Berbeda dengan bakteri gram negatif, ia akan kehilangan zat pewarna kristal violet dan akan tampak berwarna merah sewaktu diberi warna tandingan. Bakteri tanpa dinding sel. Beberapa prokariot tidak memiliki dinding sel. Contoh bakteri genus Mycoplasma yang merupakan bakteri terkecil dan dapat tumbuh dan berproduksi di luar sel inang hidup. Membran plasma Mycoplasma bersifat unik karena tersusun dari atas sterol yang melindungi sel dari lisis. Setelah mengetahui mengenai dinding sel bakteri, kita lanjut ke genetik bakteri. Genetika bakteri dan teori DNA. Gambaran tentang jasad hidup non-seluler mempunyai satuan dasar parasit obligat. Hidup jika berada dalam sistem biologis yang sesuai. Di luar sistem biologis, bakteri tidak dapat berkembang dan memperbanyak diri. Bakteri mengandung materi genetik ekstrak kromosomal yang disebut plasmid. Plasmid adalah molekul DNA yang bulat dan sirkuler.
Apa itu DNA? DNA adalah pembawa informasi genetik di dalam suatu sel. Peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik. Perubahan genetik bakteri. Pewarisan ciri dan keragaman atau fenotip dan genotip. 2. Perubahan fenotip akibat perubahan lingkungan. 3. Terjadi mutasi, paling umum terjadi selama replikasi DNA. Proses infeksi. Topik bahasan yang akan saya bahas pada bagian ini meliputi patogenesis, cara penularan, gejala infeksi, pencegahan, dan pengobatan. Nah, rekan-rekan semuanya, di awal video ini kita telah melihat tentang struktur sel, dinding sel, DNA bakteri, dan sebagainya. Nah, kita mengetahui bakteri itu ada apatogen dan patogen. Yang menyebabkan penyakit itu bakteri yang patogen. Kapan bakteri dikatakan patogen? Itu ketika bakteri tersebut mampu melaksanakan transmisi dalam sel, melekat pada sel inang, menggunakan nutrisi dari sel inang, melaksanakan proses invasi ke dalam jaringan tubuh, menghasilkan racun-racun sehingga menyebabkan sel dan jaringan tubuh rusak, dan bakteri ini juga mampu membangkitkan sistem imun dari sel inang. Nah, kemudian kita akan lanjut ke patogenesis infeksi bakteri ya. Patogenesis bakteri ini secara umum diawali dengan masuknya bakteri ke dalam tubuh sel ini. Patogenesis ini meliputi semua proses, semua peristiwa, mekanisme-mekanisme yang terjadi sehingga bakteri patogen tadi bisa menimbulkan gejala atau tanda-tanda spesifik dari penyakit yang ditimbulkannya. Bakteri masuk dari dalam tubuh inang melalui bermacam cara, antara lain saluran nafas, saluran cerna, dan sebagainya. Selanjutnya terjadi proses adesi kolonisasi. Pada proses ini bakteri menempel pada permukaan sel inang. Pelekatan bakteri terjadi pada sel epitel yang memerlukan protein adesin. Nah, ini protein adesin kita pelajari di kimia. Adesin dibagi dua, fimbrial dan afimbrial. Adesin fimbrial bertindak sebagai ligan, yaitu penyusun elektron pada senyawa kompleks, dan berikatan dengan reseptor yang terdapat pada permukaan sel inang. Nah, ini menurut Peltzar and Chan, ya, ahli mikrobiologi, sehingga bakteri mampu menempel pada permukaan sel inang tadi ya. Nah, kita kembali ke patogenesis. Setelah proses adesi kolonisasi tadi, nah, bakterinya menempel pada sel inang, dia akan mengeluarkan toksin. Nah, bakteri tersebut mengeluarkan toksin menyebabkan pengaruh negatif pada sel inang dengan cara mengubah metabolisme dari sel inang tersebut. Kemudian bakteri melakukan proses invasi, masuk ke dalam jaringan, dalam sel, menyebar ke seluruh tubuh. Di sini bakteri setelah melakukan proses invasi akan bertahan dan berkembang biak dalam sel inang, memakan nutrisi dari sel inang dan mengakibatkan rusaknya jaringan dan organ tubuh. Di sini tubuh tidak akan diam, tubuh akan melakukan perlawanan ya melalui mekanisme pertahanan tubuh. Sel-sel darah putih yang bersifat fagositosis akan menelan langsung bakteri patogen ini. Ada bakteri-bakteri yang memiliki kapsul. Ini akan melindungi dirinya dari dari kemampuan fagositosis sel darah putih tadi ya. Di struktur dinding sel kita sudah melihat bahwasanya ada polisakarida yang mengelilingi. Ini menyebut bakteri-bakteri yang punya kapsul ini melindungi dirinya melalui polisakarida yang melindungi. Ryan, ahli mikrobiologi juga ya. Ini yang bertahan, bakteri-bakteri patogen yang bisa bertahan dari mekanisme pertahanan tubuh sel-sel darah putih tadi. Kemudian kita lanjut ke cara penularan. Cara penularan bisa secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa contoh cara penularan bakteri secara langsung seperti melalui sentuhan kulit langsung, contohnya scabies, kudis, kemudian cairan tubuh, darah, melalui hubungan seks bisa, contohnya sifilis, melalui droplet, percikan, contohnya TBC, dan secara tidak langsung melalui makanan, contohnya ya, diare yang disebabkan oleh E. coli, ya, kemudian kolera dan sebagainya. Juga perantara melalui vektor atau peran di gigitan serangga pada cikungunya, filariasis. Selanjutnya kita masuk ke gejala infeksi.
Gejala infeksi yang saya tampilkan di sini hanya beberapa berdasarkan lokasi atau sebab dari infeksi tersebut. Misalnya, infeksi bakteri pada kulit umumnya disebabkan oleh bakteri gram positif, Staphylococcus dan Streptococcus. Gejalanya bisa menjadi kemerahan, bengkak, kerak berwarna kuning atau melepuh ya seperti pada gambar kita lihat. Kemudian ada infeksi bakteri akibat makanan ya, makanan yang sudah terkontaminasi. Di sini ada Campylobacter jejuni, E. coli, Vibrio cholera ya, contoh-contohnya. Gejalanya bisa dilihat ada diare, mual muntah, ya, kram perut dan sebagainya. Kemudian ada juga infeksi bakteri akibat PMS ya, penyakit menular seksual. Ini ada Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea atau kecinana ini ya, GO, Treponema pallidum, sifilis. Gejala bisa rekan-rekan lihat sendiri, ada terbakar, gatal, rasa terbakar, gatal, ada alat kelamin, keluar nanah pada kencing nanah, kemudian luka pada kemaluan, mulut, dubur pada sifilis dan sebagainya. Ini bisa kita googling, kita cari informasinya di berbagai media kesehatan lainnya. Lanjut. Pada pengobatan dan pencegahan ya, ini pengobatan dan pencegahan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ini pengobatan utamanya antibiotik ya, pemberian antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini tergantung dari jenis bakteri dan harus diminum sampai habis untuk menghindari resistensi ya. Antibiotik ini ada yang bersifat bakteriostatik dan bakterisid. Ya, bakteriostatik ini dia menghambat pertumbuhan bakteri melalui mengganggu sintesis protein ya, menghambat replika DNA bakteri, menghambat metabolisme bakteri sehingga bakteri ini tidak dapat tumbuh dan berkembang. Nah, di sini antibiotik bakteriostatik ini tidak mematikan bakteri, tapi yang mematikan bakteri itu adalah sel-sel darah putih, ya, mekanisme pertahanan tubuh kita. Berbeda dengan antibiotik bakterisid. Bakterisid mampu menyerang langsung ke dinding sel bakteri, menghancurkan dinding sel bakteri, sehingga bakteri tersebut akan mati sendirinya. Langsung mati dengan bakterisid ya. Ini perbedaan dari bakteriostatik dan bakterisid. Bakteriostatik ini contohnya golongan tetracycline, chloramphenicol ya. Kemudian bakterisid ini contohnya antibiotik beta-lactam, penisilin, cephalosporin dan sebagainya. Kemudian pencegahan kita bisa melakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, cuci tangan dengan sabun, ya, menghindari perlaku seks bebas, tidak berbagi barang-barang pribadi seperti handuk, baju, sikat gigi dan sebagainya. Kemudian kita melaksanakan vaksinasi, dan untuk ibu-ibu bisa melakukan screening bakteri sebelum kehamilan. Peranan bakteri dalam kehidupan menurut kalian menguntungkan atau merugikan? Yuk mari kita simak. Bakteri itu bisa kita temukan di hampir seluruh bagian bumi, darat, air, dan udara, dan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Bakteri juga dapat membawa dampak menguntungkan loh di berbagai bidang seperti bidang lingkungan, industri, makanan dan minuman, serta di bidang kedokteran dan farmasi. Contohnya di bidang lingkungan, bakteri yaitu sebagai dekomposer yang menguraikan bangkai dan sampah. Di bidang industri makanan dan minuman, biasanya bakteri digunakan untuk pembuatan yogurt, yaitu bakteri Lactobacillus streptococcus. Di bidang kedokteran dan farmasi, biasanya bakteri bermanfaat untuk memproduksi antibiotik dan vitamin. Nah, itulah dia contoh-contoh dari dampak menguntungkan bakteri bagi kehidupan kita. Ada juga loh dampak merugikannya. Mari kita simak. Tak hanya menguntungkan bagi manusia, bakteri juga dapat merugikan karena dapat membusukkan bahan-bahan makanan, penyebab penyakit, menghasilkan racun, serta bersifat patogen dan parasit bagi manusia. Contohnya bakteri E. coli, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit diare. Sekian penjelasan peranan penting bakteri bagi kehidupan manusia. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.